Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi sama saya, Ko Edo, untuk belajar fisika di Fokus Study Club ya. Nah, di rangkaian video ini kita akan belajar tentang topik dinamika partikel. Nah, di bagian pertama, sebelum kita tahu tentang dinamika partikel, kita harus ngerti dulu tentang inersia pada suatu partikel ya. Nah, inersia itu apa? Inersia itu adalah kecenderungan suatu partikel untuk mempertahankan posisinya ketika akan diputar pada poros tertentu. Ya. Nah, semua partikel pasti punya massa. Jadi variabel pertama adalah M, ini massa, dikali R kuadrat. R itu adalah jarak partikel itu ke poros. Nah, M kali R kuadrat akan membentuk inersia I. Jadi satuannya inersia adalah kilogram meter kuadrat. Gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada benda biru M ini, bola biru M ini, diputar terhadap poros titik di tengah ini. Jadi dia akan bergerak, berputarnya begini ya. Nah, ini ya. Ini ke sana, ke sana. Terus dia akan muter begini. Nah, jarak dari bola ini ke pusatnya itu namanya R-nya tadi. Berputarnya seperti itu kira-kira. Inersia tinggal mr kuadrat. Nah, inersia itu juga sifatnya adalah besaran skalar. Jadi tidak punya arah, semuanya selalu positif. Kalau misalnya ada beberapa benda yang berputar, ya berarti inersianya tinggal dijumlah-jumlahin semua. Simpelnya seperti itu. Ada beberapa partikel ya. Kita lihat contohnya, contoh soalnya. Ada 3 partikel terletak seperti pada gambar ini. Ada partikel 1 di posisi min 3, ada partikel 2 di posisi sini, min 1, sama partikel 3 di posisi koordinatnya 3,2 gitu ya. Ini misalnya Cartesius nih. Pertanyaannya, hitunglah inersia sistem ketika diputar dengan poros. Kita kerjain yang A dulu ya. Kalau porosnya sumbu X. Jadi porosnya ini nih, yang ungu nih, gitu. Ya, jadi kira-kira ya gambarnya kalau yang partikel 1 ya dia nggak muter. Karena dia pas di poros. Partikel 2 dia akan muter seperti ini. Gitu. Ya. Partikel 3 dia juga akan berputar terhadap sumbu X itu. Kira-kira kayak gini. Oke, ya. Jadi dari data ini R1 itu 0 karena dia nggak berputar. R2 jari-jarinya dari sini ke sini yaitu 1. Meskipun min ya, kita ambil 1 nggak masalah. Partikel 3 jari-jarinya terhadap poros yaitu ini R3-nya 2. Gitu. Bayang ya. Jadi ada I1, I2, I3. Tadi kan I1 kan mr kuadrat. I kan mr kuadrat ya rumusnya ya. Jadi kalau I1 ya M1 kali R1 kuadrat. Jadi 1 kali 0 kuadrat. 0. I2 berarti M2 kali R2 kuadrat. M2-nya 2, R2-nya 1. 2. I3 M3 kali R3 kuadrat. M3-nya 3, R3-nya 2. 4 kali 3, 12. Udah, ini dijumlahin semua, kita dapat I totalnya. 14 kg meter kuadrat. Gitu, inersia cara carinya. Partikel ya, di sini kita lagi ngomongin partikel. Nah, sekarang bagaimana kalau porosnya sumbu Y? Coba kita lihat. Sekarang ini untuk yang porosnya sumbu Y ya. Sumbu Y berarti porosnya yang merah ini nih. Sorry, sini. Garis merah ini porosnya ya. Untuk M1 putarannya nanti akan seperti ini. Nah, mutar begini nih. M1 ya. M2 dia kena di poros jadi tidak berputar. M3 dia akan berputar seperti ini juga. Kira-kira gitu. Kebayang nggak? Karena porosnya di sumbu Y. Sumbu Y sebagai pusat putaran. Nah,
Berarti R1 ya jarak dari sini ke sini nih. Jarak dari benda ke porosnya 3. Ya, 3. R2 tadi tepat di poros, kena di poros, jadi R2-nya 0. R3 jarak dari sini ke sini. Jarak dari benda ke poros sebesar 3 juga gitu. Jadi tadi I adalah MR kuadrat, ada I1, I2, I3 gitu ya. I1 berarti M1 kali R1 kuadrat, M1-nya 1 kali 3 kuadrat, 9. I2 M2 kali R2 kuadrat, M2-nya 2 tapi R-nya 0, berarti 0. I3 berarti M3 kali R3 kuadrat. M3-nya 3, R3-nya 3 juga, 27. Dijumlahin. Jadi inersia totalnya 36 kg meter kuadrat. Gitu. Ya, jadi yang menentukan adalah dia diputarnya di poros apa. Misalnya porosnya seperti sumbu X yang ungu tadi, perputarannya seperti itu. Kalau diputar di sumbu Y, perputarannya seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa simpulin ya. Jadi kalau ada benda yang tepat mengenai poros, itu tidak akan punya inersia. Karena seakan-akan dia tidak berputar. Dan dia tepat di porosnya. Gitu. Oke. Demikian untuk inersia pada partikel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.